Halo, selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat datang di webinar Admiral Markets Indonesia. Malam ini saya akan bahas indikator Ichimoku. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat channel kami di YouTube Admiral Market Indonesia, memang kebanyakan kami cover webinarnya mengenai indikator karena saya rasa teknik di dalam trading forex itu penting ya. Jadi mengetahui banyak indikator ataupun banyak teknik, banyak strategi pada akhirnya akan menguntungkan Anda dalam memilih style trading Anda gitu ya. Jadi malam ini kita akan bahas indikator Ichimoku yang saya rasa cukup baik, cukup powerful indikator Ichimoku yang menurut saya bagi para trend following traders ya, indikator Ichimoku ini cukup bagus gitu ya. Jadi di sini nanti sebenarnya saya nggak terlalu banyak bahas masalah basic. Jadi nantinya kita akan bahas mengenai awal perkenalan dengan Ichimoku, lalu kita akan masuk langsung ke teknik-tekniknya ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan boleh ketik di kolom komen atau di akhir webinar bagi peserta webinar boleh di chat, nanti saya akan jawab. Baik. Oke, sebelum kita masuk ke topiknya, saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Saya akan memperkenalkan Admiral Markets terlebih dahulu. Baik, ini Admiral Markets ya. Jadi kami merupakan perusahaan investasi yang didirikan di Inggris pada tahun 2001. Kami mempunyai spesialisasi dalam perdagangan forex dan CFD. Kami mempunyai lisensi dan teregulasi oleh level 1 forex regulator ya, top tier forex regulator di Cyprus, Inggris, dan Australia. Kami juga pernah memenangkan penghargaan sebagai Best Forex Platform tahun 2019 dan Best CFD Broker tahun 2019. Sedikit mengenai saya, perkenalkan nama saya Ananda Adha. Saya memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi keuangan. Sudah mempunyai pengalaman trading di industri forex dan pasar modal lebih dari 8 tahun dan juga mempunyai pengalaman bekerja di sekuritas lebih daripada 5 tahun. Baik, ini agenda webinar kita pada malam hari ini. Seperti yang saya katakan tadi, kita akan kenalan dulu dengan indikator Ichimoku ya. Jadi nantinya setelah kita kenal dengan indikator Ichimoku, ya basic konsepnya bagaimana, trading mindsetnya bagaimana, lalu kita akan masuk ke teknik ya. Jadi tekniknya nanti yang melibatkan indikator lainnya saya akan coba jelaskan sedikit ya, tapi nggak terlalu banyak ya. Jadi lebih advance sebenarnya topik ini. Kalau misalnya ingin refresh, ada topik-topik lain yang mungkin Anda bisa lihat di channel YouTube kami ya. Oke, kita mulai dengan mengenal indikator Ichimoku. Jadi indikator Ichimoku Cloud ini berasal dari kata Ichimoku ya. Jadi ini maksudnya Ichimoku ini dalam bahasa Jepang itu mempunyai makna one look ya. Jadi ide dari indikator Ichimoku ini adalah untuk memudahkan para trader dalam menganalisa pasar itu hanya dengan one look. Sekali lihat aja pada chart gitu. Ya. Dan mempunyai fungsi untuk menentukan momentum trend, support dan resistance ya. Jadi sebenarnya pada awalnya Ichimoku Cloud ini ya, nanti saya akan kasih tahu kenapa dia ada cloud di belakangnya. Jadi kalau di MetaTrader itu namanya Ichimoku Kinko Hyu ya. Tapi kalau yang biasa dengan Ichimoku itu biasanya akan panggil dengan Ichimoku Cloud gitu ya. Ya karena nanti di dalam indikatornya ada dalam bentuk awan gitu atau cloud. Ya dibuat oleh salah satu koran di Jepang ya. Jadi basic idenya itu adalah untuk mempunyai satu indikator yang nggak perlu penambahan indikator lainnya. Jadi one indicator only gitu. Jadi itulah ide dasarnya dari Ichimoku. Tapi menurut saya performersnya akan lebih bagus kalau misalnya kita padukan dengan strategi yang lain. Nanti kita akan bicarakan. Nah di sini juga pada dasarnya mereka ini di
fungsikan sebagai momentum trend ya, untuk menentukan momentum trend, support dan resistance. Tapi bagi saya Ichimoku lebih kepada trend following traders ya, lebih performance-nya lebih bagus. Oke. Nah, kenapa dinamakan one look? Jadi ini bentuknya ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, ini adalah bentuk indikator Ichimoku. Jadi kalau misalnya Anda udah biasa trading ya, melihat indikator Ichimoku ini terus lihat garis-garisnya yang macem-macem gini ya. Ini kalau misalnya Anda mau menambahkan indikator lain ya nanti chartnya jadi penuh banget gitu. Katakanlah mau nambah Bollinger Bands atau mau nambah moving average gitu ya. Ini chartnya bisa penuh banget gitu. Makanya dengan indikator Ichimoku ini idenya adalah dengan mempunyai satu indikator tuh udah cukup, karena mereka mencoba untuk meramu segala macam statistik ya, angka-angka di dunia trading ini dimasukkan ke dalam satu indikator. Ya, inilah kenapa dinamakan dengan Ichimoku atau one look ya. Nah, ini adalah komponennya. Jadi kalau misal tadi rame di chartnya itu tuh ini adalah komponennya ya. Jadi ada yang namanya Tenkan-sen, jadi ada Kijun-sen, ada Chikou-span, ada Senkou-span A, ada Senkou-span B gitu ya. Nah, ini masing-masing punya karakternya sendiri, mempunyai fungsinya sendiri ya. Jadi kalau Tenkan-sen itu untuk menentukan acuan pembalikan tren, kalau Kijun-sen itu konfirmasi perubahan tren gitu ya. Ada Chikou-span atau lagging span menentukan acuan support dan resistance, dan yang paling penting ini adalah Senkou-span A dan Senkou-span B ya. Jadi ini untuk membentuk cloud ya, awan untuk acuan support dan resistance ya, dan arah tren gitu. Nah, ini adalah yang komponen paling penting dari Ichimoku, yaitu di leading span A ya, Senkou-span A ini, atau dan leading span B, Senkou-span B ya. Makanya nanti kita akan lihat kenapa cloud ini penting dan kenapa para trader yang menggunakan Ichimoku itu biasanya akan sebut dengan Ichimoku cloud ya. Oke, ini adalah contoh Ichimoku ya. Ini adalah cloudnya ya. Jadi sesuai dengan warnanya bisa kita lihat ini ada conversion line ya. Di sini ada conversion line ini. Ini conversion line namanya hijau. Nanti perhitungannya saya akan kasih tahu kalau misalnya Anda memang mau memahami statistiknya bagaimana, angkanya dari mana ya. Jadi baseline ya, ada conversion line, ada baseline warna kuning gitu ya. Ada lagging line ya. Ini lagging line yang merah ini. Dan ada leading span A dan leading span B gitu ya. Nah, ini penting. Jadi saya akan jelaskan untuk cloudnya aja karena ini adalah komponen yang paling penting ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini ada garis biru ya, ini menandakan leading span B. Dan di bawahnya itu ada leading span A. Ya. Nah, jadi kalau misalnya yang biru, garis biru, leading span B itu ada di atas daripada leading span A, itu namanya bearish cloud ya. Ya, jadi leading span A di bawah leading span B berarti itu namanya bearish cloud. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari chart ini, kita bisa lihat kalau misalnya kita trading dari atas ini, lalu kita lihat pergerakan harga masih di dalam atau di bawah daripada bearish cloud, ya kita tunggu aja gitu. Ini yang saya katakan kenapa ini sangat bagus bagi para trend following traders ya. Nah, sebaliknya kalau misalnya dia sudah berganti warna ya, ini kan warnanya merah jambu. Begitu dia sudah berganti warna ya, jadi leading span A-nya di atas leading span B itu namanya bullish cloud. Gitu. Nah, jadi kalau udah bertukar warnanya ya, jadi dia cloud-nya berubah dari bearish menjadi bullish ya. Nah, ini adalah komponen penting dari Ichimoku cloud ya. Cloud-nya ini, dan kalau saya tidak terlalu menggunakan lagging line. Jadi lagging line ini memang garisnya agak lagging ya. Memang seperti namanya dia lagging, delay. Conversion line dan baseline lebih cepat ya dari segi perhitungannya. Jadinya untuk teknik yang saya akan coba bahas nantinya di depan, itu lagging line saya tidak terlalu gunakan. Tapi bagi Anda yang ingin mencoba bagaimana cara menggunakan lagging line, ya mungkin boleh di tes ya. Tapi untuk saya hanya menggunakan conversion line,
baseline, leading span A, dan leading span B untuk trading menggunakan Ichimoku. Baik. Nah, jadi ini kalau misalnya Anda mau tahu bagaimana kalkulasi pada Ichimoku ya. Jadi kita bicarakan daily chart ya. Jadi tadi ada Tenkan-sen conversion line itu perhitungannya dari penjumlahan harga tertinggi dan terendah dalam 7 hari terakhir dibagi 2 ya. Itu daily chart. Jadi kalau misalnya Anda pakai chart 1 jam ya berarti itu 7 candlestick terakhir dibagi 2 gitu. Nanti akan ada angkanya itu yang membentuk garis conversion line. Lalu ada baseline, penjumlahan harga tertinggi dan terendah dalam 20 hari terakhir dibagi 2. Lalu Chikou Span, harga penutupan hari ini ya. Jadi ada closing price hari ini diproyeksikan ya atau diprojected ke 20 hari terakhir tuh angkanya berapa, dan itu akan membentuk yang namanya lagging span ya. Lalu ada leading span A. Span A ini penjumlahan Tenkan-sen dan Kijun-sen ya. Conversion line dan baseline ditambah lalu dibagi 2. Hasilnya itu diproyeksikan ke 20 hari ke depan. Lalu ada leading span B, penjumlahan antara harga tertinggi dari semua harga tertinggi ya. Jadi the highest price, the highest height, dan harga terendah dari semua harga terendah, the lowest lows ya, dari 52 hari terakhir. Lalu dibagi 2, lalu diproyeksikan ke 20 hari ke depan gitu. Jadi menariknya di sini ini memang ada yang namanya forecasting ya. Jadi projected kayak. Jadi kalau misalnya kita ngomong Tenkan-sen atau Kijun-sen itu kurang sebenarnya mirip-mirip moving average ya. Moving average itu kan dia akan ambil rata-rata dalam beberapa candlestick terakhir ya. Cuma untuk perhitungan conversion line dan baseline ada yang formulanya itu dibagi 2 ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu mirip dengan moving average, tapi idenya sama gitu ya. Tapi memang akan diambil dari harga yang sudah terjadi di belakang gitu. Nah, tapi kalau leading span A dan leading span B ini memang juga mengambil harga yang sudah terjadi di belakang, namun harganya itu akan diproyeksikan ke future, ke depan gitu, diproyeksikan ke 20 hari ke depan gitu. Nah, jadi angka-angkanya ini mewakili jumlah hari trading gitu ya. Jadi kalau misalnya kita set daily chart, angka settingnya itu berasal dari 5 hari trading per minggu gitu. Jadi kalau misalnya angka 7 yang saya sebutkan tadi itu mewakili 1,5 minggu jumlah hari trading ya. Jadi 5 hari ditambah 2 hari minggu depannya. Lalu kalau angka 20 itu mewakili 1 bulan jumlah hari trading. Angka 52 itu mewakili 1 tahun jumlah minggu trading gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti Anda menggunakan chart yang 4 jam atau 1 jam ya berarti ini kita obrolinnya bisa jadi angkanya itu berdasarkan dari candlestick ya. Jadi lebih mudah untuk saya terangkan menggunakan daily chart ya. Dan lebih menarik kalau misalnya kita gunakan daily chart untuk trend following trading, karena memang impact-nya atau profitnya lebih maksimal gitu. Baik, nah ini adalah trading mindset Ichimoku. Jadi ada beberapa trading mindset. Jadi kalau misalnya cek webinar saya di channel kami, di channel YouTube kami, pasti akan selalu ada yang namanya trading mindset. Jadi trading mindset ini menurut saya penting ya dalam setiap strategi trading. Jadi sehingga kita tidak lari dari skema yang sudah kita buat sendiri gitu. Jadi lebih disiplin. Ya, jadi kalau misalnya set Ichimoku kita begini-begini ya kita stick dengan plan itu gitu. Kita nggak mencoba untuk mencari jalan yang lain apabila sinyalnya belum dapat di acuan kita yang pertama gitu. Jadi kita mencoba untuk menggali yang lain. Jadi itu biasanya lebih berbahaya ya kalau begitu. Jadi kita set mindset untuk setiap dari strategi trading kita. Nah, ini adalah salah satunya tadi mindset Ichimoku ya. Jadi saya set yang pertama itu adalah kalau misalnya acuan bullish itu conversion line harus di atas dari baseline ya, dan harganya berada di atas bullish cloud. Oke.
Lalu ada acuan bearish ya, itu conversion line di bawah baseline dan harganya berada di bawah bearish cloud. Lalu untuk perubahan tren, monitor persilangan atau crossover antara conversion line dan baseline diikuti dengan perubahan pada cloud ya, dan exit ketika terjadi breakout atau perubahan pada cloud. Oke. Nah, ini adalah trading mindsetnya. Nanti kita akan langsung masuk ke teknik ya. Jadi nanti ini video ini bisa Anda lihat juga di YouTube. Jadi kalau misalnya mau coba cek mengenai trading mindset Ichimoku, bisa dilihat di YouTube ya. Oke, kita masuk ke tekniknya. Oke, yang pertama saya akan padukan Ichimoku dengan Fibonacci retracement ya. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, Ichimoku memang idenya itu one single indicator ya, single indicator only. Tapi menurut saya performance-nya itu akan lebih baik ya kalau misalnya kita padukan dengan teknik-teknik yang lain atau strategi yang lain gitu. Jadi konfirmasinya lebih banyak, jadi lebih yakin gitu untuk masuk ke trading entry-nya kita gitu. Jadi yang pertama saya akan bahas Fibonacci retracement. Jadi bagi Anda yang mau coba untuk belajar lagi mengenai Fibonacci retracement untuk refresh ya, saya juga ada webinarnya, nanti boleh dicek di YouTube. Jadi Fibonacci retracement ini adalah alat dalam analisa teknikal ya yang dapat digunakan untuk mencari level support dan resistance menggunakan angka golden ratio yang ditemukan oleh ahli matematika yang bernama Fibonacci ya. Ya, jadi namanya itu Leonardo Pisano ya, tapi alias Fibonacci gitu. Jadi anggapan bahwa market tidak bergerak naik atau turun secara terus-menerus adalah acuan dalam penggunaan Fibonacci retracement ini gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong di market bullish, harganya itu pasti tidak akan naik terus-menerus gitu ya. Pasti akan ada yang namanya periode transisi sebelum dia naik lagi gitu. Nah, atau ketika di periode bearish dia tidak melulu turun, pasti akan ada periode transisi. Nah, inilah yang coba untuk dicapai dengan Fibonacci retracement. Jadi kita mencari periode transisi tersebut menggunakan yang namanya golden ratio Fibonacci ya. Jadi kalau misalnya di MT4 itu nanti akan ada yang namanya Fibonacci retracement. Jadi Anda tinggal tarik garisnya aja ya. Jadi ini adalah contoh Fibonacci retracement pada chart ya. Jadi ini adalah angka yang berasal dari golden ratio. Ada 23,6, 38,2, ada 61,8 ya. Jadi kalau misalnya di MT4 ada 50. Nah, 50 ini itu sebenarnya bukan dari angka Fibonacci ya, tapi dimasukkan ke dalam Fibonacci retracement karena ada probabilitas yang bagus gitu, ada performance yang bagus dari angka 50 itu. Makanya dimasukkan ke dalam Fibonacci retracement ya. Jadi kalau misalnya kita lihat chart ini adalah marketnya lagi bearish ya. Jadi yang saya katakan transisi tadi itu adalah ada pada poin di 38,2 ini. Ini adalah periode transisinya sebelum dia melanjutkan bearishnya kembali. Nah, jadi Fibonacci retracement ini misinya tuh adalah untuk mencari periode transisi ini ya. Nah, oke, jadi langkah-langkahnya itu adalah pastikan dulu terdapat pergerakan harga yang sedang uptrend atau downtrend. Lalu tarik garis Fibonacci retracement ya. Lalu ketika harga sudah berada pada salah satu level Fibonacci atau level transisi tadi, konfirmasi trade dengan menggunakan indikator Ichimoku. Lalu trading apabila bullish atau bearish cloud sesuai dengan pergerakan dari bullish dan bearishnya atau bearishnya Fibonacci. Oke, jadi ini langkah-langkahnya. Mari kita lihat chartnya. Oke. Jadi seperti yang Anda tahu, untuk Fibonacci ini yang pertama kita perlu tahu adalah kita harus tahu dasar dan puncaknya dari sebuah uptrend atau downtrend. Lalu kita tarik garisnya ya. Jadi saya tarik garis dari dasar sini hingga ke puncak ya. Jadi garisnya udah langsung muncul ya. Dari ini garis
bisa dikatakan garis support dan resistance ya sebenarnya, tapi berdasarkan dari golden ratio nya Fibonacci gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini tuh garisnya udah ada. Nah, begitu kita tarik ke puncak, harga itu menyentuh di salah satu level Fibonacci ya, atau di 1.1170 ya. Oke, ini kira-kira di 1.1165 di sini ya. Ya, beda tipis ini 1.1170. Nah, begitu sampai kepada salah satu poin Fibonacci ini ya, di 0,382 itu, seperti yang saya katakan tadi, apabila terdapat cloud bullish ya, jadi kita lihat di sini ini adalah market uptrend ya, lalu ada level transisi ya di sini, dan waktu kita lihat ke cloud itu ada terbentuk bullish cloud ya. Jadi garis hijau ini di bawah, di atas dari garis biru yang membentuk bullish cloud gitu. Nah, jadi karena kita sudah lihat ini marketnya sedang uptrend ya, ada konfirmasi uptrend dari bullish cloud ya, berarti begitu kita tahu ada pemantulan dari salah satu level Fibonacci ini, kita akan melakukan buy gitu ya. Nah, jadi kita akan melakukan buy, jadi kita bisa stop loss di level satu garis di bawah Fibonacci ini, atau kita bisa set stop loss di bawah daripada cloud Ichimoku. Jadi begitu dia keluar cloud, kita anggap marketnya sudah berubah haluan ya, berubah trennya begitu. Jadi kita buy ketika dia menyentuh salah satu level Fibonacci, lalu kita pastikan dengan Ichimoku cloud apakah sekarang lagi bullish cloud apa bearish cloud. Kita lihat bullish cloud dan kita entry ya. Jadi kalau misal Fibonacci retracement, kalau saya akan selalu coba untuk close trade-nya itu di atas daripada garis puncak ya. Jadi di atas ini nih, kira-kira di sini. Namun kalau misalnya Anda juga mau menjadi seorang trend following, Anda bisa ikuti bullish cloud ini aja ya. Jadi kalau misalnya Anda belum mau tutup karena masih bullish cloud, ya boleh juga gitu. Karena kalau dalam kasus ini di chart Euro USD yang daily chart ini, profitnya malah bisa lebih tinggi gitu, karena apabila kita follow bullish cloud bisa lebih dapat kira-kira 500 pips lagi ya untuk Euro USD ini. Nah, ini adalah bagaimana cara kita memadukan Fibonacci dengan Ichimoku ya. Jadi untuk entry-nya kita gunakan Fibonacci, untuk konfirmasinya kita gunakan bullish cloud ya. Untuk take profitnya kita bisa ambil di atas puncaknya Fibonacci, atau kita follow the trend yang diset oleh bullish cloud ya. Jadi itu Anda bisa coba mau di atas puncaknya Fibonacci, atau Anda bisa ikut bullish cloud ya. Ini adalah Fibonacci retracement dan Ichimoku. Oke. Nah, yang kedua itu untuk teknik, kita akan bahas teknik breakout, conversion line, dan baseline ya. Jadi memang saya gunakan tadi 4 aja ya. Jadi conversion line, baseline, lalu leading span A dan leading span B. Jadi ini kita akan ngobrol mengenai conversion line dan baseline ya. Jadi ini langkah-langkahnya, kita akan masuk di langkah-langkahnya dulu. Jadi kita akan monitor perubahan cloud dari bearish dan bullish ya, atau sebaliknya. Lalu konfirmasi trade apabila terjadi breakout harga pada cloud diikuti dengan crossover atau persilangan ya pada conversion line dan baseline ya. Jadi konfirmasi trade itu apabila terjadi breakout harga gitu ya pada cloud diikuti dengan crossover atau persilangan pada conversion line dan baseline, lalu tahan posisi buy ketika harga masih di atas bullish cloud. Jadi sebenarnya poinnya itu cloud kita akan gunakan untuk menentukan kita masih di posisi bullish atau bearish, tapi entry-nya kita akan selalu gunakan komponen yang lain gitu, atau teknik atau strategi yang lain, atau indikator yang lain ya.
Tadi kita bahas entry menggunakan Fibonacci. Nah, kalau ini saya akan gunakan conversion line dan baseline crossover. Oke. Nah, ini kalau Anda lihat di sini ya, ini sebenarnya itu ada crossover. Jadi kita lihat ada bearish cloud ya. Pertama itu ada bearish cloud ya, kita lihat. Jadi garis biru ya di atas garis hijaunya lead. Jadi Senko span B di atas Senko span A ya. Jadi kalau kita lihat di sini bearish cloud. Lalu kalau misalnya kita lihat pada harga yang sudah saya lingkari ini ada crossover antara conversion line dan baseline. Lalu diikuti dengan perubahan dari bearish ke bullish cloud ya. Jadi ada perubahan cloud di sini. Jadi yang pertama itu crossover ya, atau persilangan conversion line dan baseline. Lalu breakout antara dua cloud ya. Jadi harganya tuh break antara dua cloud, break di bearish ke bullish. Lalu kita buy ketika breakout ini. Oke. Nah, poinnya ini adalah entry menggunakan persilangan crossover, lalu untuk exitnya itu kita akan tunggu ketika cloudnya berubah menjadi bearish cloud. Jadi kalau misalnya kita lihat pada chart ini, kita menggunakan entry persilangan ini atau crossover ini, lalu kita tahan posisi buy kita ketika harga itu masih di atas bullish cloud ya. Oke. Jadi ini menggunakan persilangan. Jadi untuk chart sebenarnya dari tadi saya gunakan yang forex, tapi sebenarnya untuk saham ini juga bisa sebenarnya, bisa digunakan juga gitu. Jadi bisa membaca tren juga untuk saham. Nah, tapi ini saya gunakan untuk forex. Jadi pastikan dulu ada salah satu tren yang lagi jalan. Katakanlah di sini chart ini adalah bearish cloud. Lalu terjadi perubahan dari bearish cloud ke bullish cloud disertai oleh breakout, dan ada konfirmasi juga dari crossover conversion line dan baseline, dan tahan posisi buy Anda ketika harga masih di atas bullish cloud. Jadi begitu dia keluar dari bullish cloud, kita take profit kita ya, jadi atau kita exit. Oke. Nah, ini full Ichimoku indicator ya. Jadi kita tidak menggunakan indikator apa-apa lagi yang lain. Ini benar-benar one look Ichimoku. Kalau yang tadi kita padukan dengan Fibonacci retracement, ini benar-benar pure Ichimoku cloud. Ya, begitu. Oke. Nah, ini teknik yang ketiga ya. Teknik ride the trend bersama indikator Ichimoku, MACD dan RSI ya. Jadi walaupun idenya adalah single indicator, saya mencoba untuk mendapatkan performance yang lebih baik ya dengan MACD dan RSI. Jadi yang namanya technical analysis itu memang tidak ada yang baku, tidak ada yang tidak bisa diotak-atik ya. Jadi selama Anda nyaman dan probabilitas dari profitnya itu bagus, ya Anda bisa otak-atik. Walaupun sebenarnya ide dasarnya dari indikator Ichimoku ini adalah one indicator only, one look only. Tapi kalau misalnya kita bisa padukan dengan teknik yang lain atau strategi yang lain seperti indikator yang lain seperti MACD dan RSI, ya why not gitu, kita go through dengan teknik ini gitu ya. Jadi ini namanya ride the trend. Jadi Ichimoku tetap sebagai fungsinya dengan konfirmasi tren. MACD dan RSI saya akan gunakan sebagai titik entry atau trading entry. Oke, saya akan jelaskan satu-satu dulu nantinya. Jadi Ichimoku Cloud ini sangat sesuai untuk trader yang menyukai ride the trend ya. Kombinasi entry dengan menggunakan indikator lain dan Ichimoku Cloud sebagai penentu tren akan membantu memaksimalkan profit. Dan indikator yang dapat digunakan adalah MACD dan RSI ya. Jadi kalau misalnya Anda nanti mungkin punya indikator yang lain yang bisa membantu Anda memaksimalkan profit ya. Ya mungkin nanti kita bisa sharing-sharing ya. Jadi ya, saling berbagi di antara trader gitu. Oke, jadi saya akan kenalkan dulu
MACD ini, mengenal indikator MACD. Jadi MACD ini atau Moving Average Convergence Divergence ini adalah indikator analisa teknikal yang dikembangkan oleh Gerard Apple. Jadi MACD ini dapat digunakan untuk memberikan informasi tentang perubahan atau konfirmasi tren pada suatu pergerakan harga. Komponennya ada 3. Jadi ada garis MACD, ada garis signal, dan ada garis histogram. Nah, jadi bagi Anda yang suka ngulik-ngulik statistiknya ataupun bagaimana cara perhitungannya gitu ya. Jadi mungkin ada mereka yang punya indikator, ya mereka gunakan aja indikatornya. Ada juga yang pakai indikator tapi nggak puas kalau nggak tahu perhitungannya bagaimana kan, karena kadang-kadang mereka suka set sendiri hari-harinya ya, jumlah harinya berapa gitu. Jadi kalau misalnya Anda mau tahu ya, boleh cek webinar saya mengenai MACD gitu ya, karena garis MACD dan garis signal dan juga histogram itu mereka punya formulanya masing-masing begitu. Oke. Nah, ini ide dasarnya ya. Jadi contoh trading dengan indikator MACD juga menggunakan yang namanya crossover ya. Jadi dia juga punya yang namanya bearish crossover dan bullish crossover gitu ya. Jadi nantinya akan ada yang namanya bearish crossover dipadukan dengan bearish cloud, bullish crossover dan bullish cloud gitu. Nah, jadi basicnya adalah kita trading ketika terjadi bearish crossover ya. Jadi kalau misalnya kita terjadi persilangan di sini ya, jadi persilangannya itu garis MACD ya. Jadi kan tadi komponennya ada 3 itu ya, garis MACD, garis signal. Nah, ketika dia cross itu namanya bearish crossover gitu. Jadi kita lihat di sini terjadi bearish crossover, ya kita jual gitu ya. Lalu balik lagi yang biru ke atas, garis oranye atau garis signalnya di bawah daripada garis MACD, jadinya bullish crossover ya. Jadi begitu tuh. Jadi bearish crossover, terjadi persilangan lagi, dan terjadi persilangan lagi, sehingga terjadi perubahan dari bearish crossover ke bullish crossover gitu ya. Jadi ini adalah ide dasarnya dari bagaimana cara trading menggunakan indikator MACD ya, menggunakan crossover ini gitu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita gunakan MACD ini dengan Ichimoku, jadi MACD ini dia sifatnya itu oscillator, jadi dia nggak di dalam chart ya, jadi dia di luar daripada chart, dia ada boxnya sendiri. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, jadi Ichimoku tetap fungsinya sebagai trend following. Jadi selama dia itu membentuk satu awan yang itu kita bisa artikan sebagai bullish atau bearish, ya berarti kita standby pada plan itu aja gitu ya, sesuai dengan trading mindset yang saya udah bicarakan di awal tadi itu. Nah, jadi kalau misalnya di sini kebetulan ada yang namanya teknik pola candlestick ya. Ya, jadi kalau misalnya Anda salah satu fan daripada Steve Nissen nih, salah satu punggawa ya, atau penemu daripada candlestick pattern ini ya, yang digunakan secara luas di seluruh dunia ya. Jadi kalau misalnya Anda biasa dengan pola candlestick ya, Anda pasti tahu ini namanya adalah bullish inverted hammer gitu ya. Jadi kalau misalnya ketemu dengan bullish inverted hammer itu tuh adalah tandanya reversal ya. Jadi sebenarnya untuk contoh ini saya nggak cuma bicara MACD dan Ichimoku, tapi sebenarnya ada pola candlestick ya. Jadi boleh dicek juga di YouTube channel kami nanti untuk pola candlestick. Jadi di sini sebenarnya saya mau tekankan penting juga untuk mengetahui banyak teknik itu tadi. Makanya kalau misalnya webinar kami kebanyakan masalah teknik, nggak terlalu basic atau nggak terlalu pemula gitu ya. Jadi fungsinya itu adalah itu. Jadi di setiap candlestick, di setiap indikator mereka punya bahasa interpretasi masing-masing. Jadi kalau Anda tahu banyak teknik, banyak strategi, itu akan lebih menguatkan konfirmasi Anda. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini ini adalah bullish inverted hammer ya, pola candlestick, dan kebetulan juga diikuti oleh bullish crossover ya.
Dan kita lihat histogram daripada MACD juga terjadi perubahan harga dari merah menjadi biru. Oke, dan juga ketika terjadinya bullish inverted hammer, ada yang namanya bullish cloud. Oke. Dan pada saat yang sama juga ada crossover pada conversion line dan baseline ya. Jadi kalau di sini ya, karena kita ngomong masalah indikator MACD, kita trade ketika dia terjadi perubahan bullish crossover diikuti dengan adanya bullish cloud ya. Jadi begitu kita trade ya, kalau misalnya Anda tahu tentang bullish inverted hammer lebih bagus lagi ya, jadi kita trade di candle setelahnya ya. Jadi kalau misalnya candlenya ini hijau, kita trade ketika candle setelahnya juga hijau gitu. Jadi kita trade, lalu untuk take profitnya atau untuk exitnya itu kita tunggu ketika harga sudah di bawah dari bullish cloud ya. Jadi kalau misalnya kita trade di sini, ini chart Amazon daily ya, kira-kira mungkin kita belinya di harga 1.800. Jadi kalau misalnya Anda ikuti aja trennya ya, Anda ikuti trennya aja itu bisa sampai ke 3.500 ya, jadi 1.700 profit ya. Jadi cukup baik kalau misalnya adalah seorang trader. Kalau misalnya Anda memang tradingnya saham, katakanlah saham-saham global seperti Amazon, Tesla, dan kawan-kawan, akan lebih baik lagi kalau memang Anda punya trading mindset seperti membaca sedikit fundamental ya. Jadi sahamnya Anda tahu bagus, jadi ketika ada terjadi hal-hal seperti ini, ketika ada kesempatan-kesempatan seperti ini dari sudut pandang technical analysis, Anda bisa memperkuat self prophecy Anda atau keyakinan Anda dengan tambahan informasi dari fundamental. Oke. Jadi untuk MACD bullish crossover, cek cloudnya, lalu untuk take profitnya atau exitnya tunggu aja dia di bawah daripada bullish cloud ya untuk exit gitu. Tapi kalau misalnya ingin tetap berada pada trend ya, selama dia masih ada bullish cloud ya tahan posisi aja ya. Oke. Nah, yang kedua indikator RSI. Jadi RSI ini mempunyai fungsi untuk memberikan informasi mengenai oversold, titik jenuh jual dan titik jenuh beli, overbought ya. Jadi dibacanya dalam skala 0 sampai 100. Jadi kalau misalnya kurang dari 30 itu dikatakan oversold. Kalau misalnya overbought itu nilai RSI-nya melebihi angka 70 gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kalau misalnya harga telah berada di level oversold, itu indikasinya akan dimulainya trend bullish. Lalu kalau level overbought itu indikasi akan dimulainya trend bearish. Nah, jadi bentuknya seperti ini RSI. Jadi kalau misalnya di bawah 30 itu oversold, di atas 70 itu namanya overbought ya. Titik jenuh jualnya di atas di bawah 30, titik jenuh belinya di atas 70. Titik jenuh jual di bawah 30. Oke. Nah, ini konsep dasarnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada channel ya, simple price action. Ada channel, kita lihat ketika dia di overbought kita jual, ketika dia di oversold kita beli, ada channelnya juga. Lalu ketika dia di oversold lagi kita jual lagi. Oke, ini adalah konsep dasar RSI. Nah, kita akan kombinasikan dengan Ichimoku ya. Jadi pastikan dulu apakah ada bearish cloud, ada cloud ke salah satu bullish atau bearish. Jadi kita lihat di sini, ini memang pergerakan harganya lagi bearish ya. Jadi USD Canadian Dollars di daily chart itu memang lagi bearish ya pergerakannya, karena cloudnya di atas dari harga. Jadi posisinya itu lagi bearish. Nah, ketika sudah hampir keluar dari cloud ya, harga juga sudah menunjukkan overbought ya. Nah, jadi kita sell di area ini yang menunjukkan overbought gitu ya. Jadi memang sudah menyentuh garis terakhir dari bearish cloud ya. Sedikit lagi sebenarnya mau breakout. Tapi kita boleh trade di sini ya.
Jadi sebenarnya kalau misalnya dia semakin jauh ke atas, Anda boleh set stop loss ya, berdasarkan dari risk manajemen Anda. Tapi kalau saya akan set apabila dia sudah agak sedikit jauh ya, loss mungkin 1 banding 1, saya akan set stop loss untuk risk and reward ya. Jadi Anda boleh set sendiri menggunakan risk and reward Anda. Jadi poinnya adalah kita sudah menemukan sell area di sini, dikonfirmasi oleh overbought dari RSI ya. Jadi Anda bisa set risk and reward 1:1 sebenarnya, tapi karena kita menggunakan Ichimoku, kita adalah trend following trader ya, berarti ketika kita set di sini, kita set stop loss ya, berarti kita tunggu exitnya itu ketika memang dia itu sudah jauh daripada bearish cloud ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, harga masih ada di bawah cloud ya. Jadi tahan posisi sell ketika harga masih di bawah cloud. Oke. Nah, ini harusnya tahan posisi sell ketika harga masih di bawah cloud. Oke, ini kesalahan saya, harusnya di bawah cloud. Oke, jadi poinnya adalah kita lihat bearish cloud di sini. Lalu kita lihat ada overbought, lalu ini adalah sell area-nya, kita boleh jual ya. Lalu tahan posisi ketika harga itu masih di bawah daripada cloud bearish-nya. Ya, oke. Itu adalah teknik MACD dan teknik RSI. Poinnya adalah Ichimoku akan selalu saya gunakan untuk cek trend ya, tapi untuk entry itu bisa macam-macam. Itu bisa Fibonacci retracement, bisa breakout, bisa RSI ataupun MACD. Oke. Baik, kita sudah di penghujung webinar ya. Jadi ada kesimpulan dan catatan webinar ya. Jadi Ichimoku ini dapat digunakan untuk memberikan informasi tentang tren. Jadi walaupun ide dasar Ichimoku adalah single indicator only, kombinasinya dengan Fibonacci retracement atau indikator lainnya seperti MACD dan RSI dapat membantu menambah informasi tentang konfirmasi trading entry dan memaksimalkan profit ya. Lalu yang paling penting dari teknik Ichimoku ini adalah cloud-nya gitu ya, yang menunjukkan tren bullish dan bearish. Tapi juga ada komponen dari Ichimoku ini seperti conversion line dan baseline, ini bisa untuk menjadi sinyal entry. Tadi kita udah bahas tekniknya itu, kalau misalnya gunakan conversion line dan baseline, ada crossover dan diikuti dengan breakout ya, yang kita bahas di sini. Oke, terakhir risk warning ya, dalam setiap webinar saya akan ada namanya risk warning. Tetap gunakan stop loss pada saat trading menggunakan indikator Ichimoku ini untuk menghindari kerugian diakibatkan oleh volatilitas pasar ya. Jadi kita sebagai trader, kita menggunakan technical analysis-nya kita gitu ya. Pada akhirnya market tidak mempunyai hak untuk mematuhi kita, tapi yang paling penting itu adalah kita harus mengetahui moodnya market ya. Jadi kita baik-baik sama market, kita tahu moodnya market, sehingga nantinya kita bisa tahu ke depannya bagaimana gitu ya. Jadi kita tahu moodnya dia, kita baik-baik sama dia, jadi kita bisa trading dengan baik. Oke, terima kasih, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Silakan subscribe channel kami di Admiral Markets Indonesia untuk topik-topik webinar menarik lainnya atau tips and trick mengenai trading forex lainnya ya. Kami juga mempunyai artikel-artikel menarik mengenai trading forex di facebook.com/admiralsid. Anda boleh follow Facebook kami untuk tahu jadwal-jadwal webinar ke depannya. Baik, sekian dari saya, semoga bermanfaat ya. Apabila ada pertanyaan boleh ketik di kolom komen, nanti peserta webinar boleh tanya setelah ini. Selamat malam dan happy trading.